Yesus gedhe katresnane Gusti Yesus linuber berkahe tresnane marang sapa wae tresnane ora bedakake Gusti Yesus gedhe katresnane Gusti Yesus linuber berkahe tresnane marang sapa wae tresnane ora bedakake mreng wong Jawa yo tresno bangsa Cina yo tresno wong Madura Gusti ya tresno kulit putih yo tresno kulit ireng yo tresno wong Papua Gusti ya tresno mreng wong Jawa yo tresno bangsa Cina yo tresno wong Madura Gusti ya tresno kulit putih yo tresno kulit ireng yo tresno wong Papua Gusti ya tresno Gusti Yesus gedhe katresnane Gusti Yesus linuber berkahe tresnane marang sapa wae tresnane ora bedakake Gusti Yesus gedhe katresnane Gusti Yesus linuber berkahe tresnane marang sapa wae tresnane ora bedakake mreng wong Jawa yo tresno bangsa Cina yo tresno wong Madura Gusti ya tresno kulit putih yo tresno kulit ireng wong Papua Gusti ya tresno mreng tunanetra yo tresno para lansia yo tresno kabeh manungsa Gusti ya tresno kulit putih yo tresno kulit ireng wong Indonesia Gusti ya tresno wong Indonesia Gusti ya tresno wong Indonesia Gusti ya tresno. Kami bersyukur Tuhan,
karena cintamu untuk semua suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Engkau tidak pernah melihat kulit hitam, kulit putih, kuning, ataupun merah. Semua Engkau cintai, semua Engkau sayangi, sama di hadapan-Mu. Oleh karena itu, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu kepada setiap kami. Bahkan mereka yang kurang beruntung, yang mengalami keterbatasan fisik, yang karena kondisinya miskin, yang karena tidak Tuhan seberuntung saudara-saudaranya yang lain di dalam hal pendidikan, ekonomi, di dalam Tuhan sosial. Tapi kami Tuhan membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu, supaya hidup kami ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk tim JKI Mana Eklesia Malang, yang Tuhan terus bawa, Tuhan terus pakai kami untuk melayani hati Tuhan dan melayani sesama kami melalui tayangan ibadah live streaming. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur, kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang siap, kita bersama-sama memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Sungguh luar biasa kasih-Nya kepada kita. Di segala musim, di segala waktu kehidupan, Dia terus bersama kita. Saat duka dan suka, Dia terus menemani kita. Selamat berjumpa kembali di dalam tayangan ibadah live streaming dari JKI Mana Eklesia Malang. Bapak Ibu Saudara, tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Kiranya kasih dan anugerah-Nya terus melimpah atas kita. Mari kita memperkuat kasih persaudaraan di dalam Kristus, supaya kita satu dengan yang lainnya saling memperhatikan. Terlebih saudara-saudara kita, keluarga-keluarga yang dimana anak, saudara, orang tua, sahabatnya telah menjadi korban di dalam tragedi sepak bola nasional di Stadion Kanjuruhan, Malang. Kita berdoa agar mereka diberi ketabahan hati dan iman dan cepat dipulihkan di dalam penanganan medis bagi mereka yang mengalami luka berat dan juga luka ringan. Bapak Ibu Saudara, saya jemput bersama-sama untuk berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini, berikanku hati. Hati untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Agar hidup kita terus dipakai bagi kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Berikanku takut akan dirimu, dengan sikap hormatku kepadamu Bapa, agar ku bisa hidup tidak bercacat celah, sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus.
sikap hormatku kepadamu Bapa, agar ku bisa hidup tidak bercacat celah, sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari hidup kita terus berkenan di hati Bapa, menjadi sempurna dan serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kita diciptakan untuk kemuliaan dan juga bagi kesukaannya. Oleh karena itu mari Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perkarakan hidup kita di hadapannya, agar setiap laku dan tindakan kita sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Dan mari setiap kita membawa hati hidup kita ini, kita pindahkan kepada kerajaan surga, supaya jangan sampai kita menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan sampai setiap kita ditunuk tuai oleh dunia ini, tapi mari kita hidup kita benar dan kudus seperti Dia. Kita akan pujikan kembali pujian ini dengan segenap hati, dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Terima kasih Tuhanku Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama Bapak Ibu angkat pujian ini. Berikan ku hati takut akan dirimu, dengan sikap hormatku kepadamu Bapa, agar ku bisa hidup tidak bercacat celah, sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Haleluya. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan. Kembali katakan haleluya. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa.
tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan dikembali katakan dan sembah Dia. Ceritakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan tiada, kembali katakan tiada lagi, oh tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Kau ciptakan aku di sisa hariku, berkenan tiada. Persiapkan aku Tuhan, persiapkan aku di sisa hariku, berkenan Dia kembali lagi, katakan persiapkan aku, persiapkan aku di sisa hariku, berkenan hadapan, berkenan di hadapan-Mu, berkenan di hadapan, berkenan di hadapan-Mu, berkenan di hadapan-Mu. Haleluya. Kami mau berkenan Tuhan di hadapan-Mu, di hadirat-Mu Yesus. Seluruh hidupku menjadi kudus, menjadi suci, tidak bercacat celah. Haleluya. Ampunilah segala ketidakbenaran yang masih ada di dalam hidup kami anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami semua benar dan kudus di hadapan-Mu, berjalan menuju tempat kediaman-Mu, bersama-sama sebagai saudara, saling menolong, saling menasihati, saling memahami, bersatu hati, bersatu jiwa, bersatu tujuan, menghadap tata kemuliaan-Mu. Haleluya. Kami puji Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Isa dan Yakub, Allah Israel. Ya Elohim, ya Allah, Allah Maha Besar. Kami bersyukur
Haleluya. Haleluya. Terpuji namamu kekal selamanya, Bapakku, Allahku, Rajaku, Tuhan kebenaranku. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Mari terus Bapak Ibu ada di dalam hadirat-Nya. Jangan beranjak, sebab Dia ada di tengah-tengah kita. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan waktu sepenuhnya kami serahkan kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Sri Hartono. Dipersilahkan. Haleluya. Mari kita akan sama-sama masuk di dalam doa. Kami bersyukur Bapa oleh kasih dan kemurahan-Mu yang saat ini kami dari tim GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang di dalam ibadah live streaming saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus yang sudah memimpin kami, menolong kami, dan sudah memberkati kami dalam kekuatan, dalam kesehatan. Dan tiba saatnya kami kembali merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu, ialah Tuhan menguduskan dan melayakkan setiap kami, agar kebenaran firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah diberkati katakan Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya saat ini ada sukacita, ada damai sejahtera dalam setiap kehidupan kita, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bersama-sama di dalam ibadah live streaming GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita langsung saja untuk bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Allah dengan judul Kasih Persaudaraan dalam Kristus. Kasih persaudaraan dalam Kristus. Di hari-hari ini kita melihat ada banyak di antara kita yang sudah kehilangan kasih persaudaraan itu. Karena ada sesuatu, ada sebab musabab yang menjadikan kita kurang empati terhadap saudara-saudara kita di dalam Kristus. Mari kita akan baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-12. Untuk mendasari renungan kita pagi saat ini, dimohon dibacakan Injil Matius 24 ayatnya yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Allah dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-12, di sana dikatakan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Jadi yang terjadi adalah kedurhakaan di dalam kehidupan manusia hari-hari ini. Kita melihat terjadinya
sesuatu dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, ada banyak di sana ya, orang-orang yang kurang ya, memperhatikan yaitu kasih yang daripada Tuhan. Sehingga terjadi satu dengan yang lain ya, di antara keluarga sendiri juga seringkali terjadi ketidakharmonisan dalam hubungan satu dengan yang lain karena ada sesuatu, mungkin karena warisan atau karena sesuatu beda pendapat atau beda prinsip, sehingga terjadi kasih itu tidak harmonis lagi, kasih itu tidak ada, sehingga hubungan satu dengan yang lain itu ada satu jarak atau ada tembok ya. Oleh karena itu Alkitab menekankan kepada kita akan melihat bagaimana jemaat mula-mula ya, mereka memiliki kesatuan ya, mereka memiliki kebersamaan, berkumpul bersama-sama ya, memecahkan roti bersama-sama, berdoa bersama-sama. Setiap hari mereka berkumpul di dalam bait Allah ya. Bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah dilimpahi dengan kasih yang ilahi itu. Kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-44 dan 45 ya. Kisah Para Rasul ya, pasal 2 ayat yang keempat dan kelima, kita akan memperhatikan, kita akan melihat bagaimana kehidupan jemaat mula-mula pada waktu itu ya. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-44 dan 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dalam segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sana dikatakan semua orang menjadi apa? Percaya ya. Kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama ya. Di sana juga dikatakan mereka ada yang menjual miliknya dan dibagi-bagikan sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi kita akan belajar dari kehidupan jemaat mula-mula di mana mereka memiliki kesatuan hati, kesatuan pikiran ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat selanjutnya itu ya, jumlah mereka terus bertambah-tambah ya. Kita akan terus baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 tadi ayat yang ke-6 dan ke-7 ya. Ke-47 ya. 46 dan 47. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul. Dengan bertekun dan sehati terus. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Mereka bait berkumpul Allah. tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara Mereka memecahkan bergilir roti di rumahnya masing-masing. dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat kemesraan di dalam saudara, di dalam kasih Kristus itu ya, melimpah dalam hidup mereka. Kegembiraan senantiasa ada dalam kehidupan mereka ya. Mereka tidak melihat latar belakang mereka, mereka tidak melihat dari status sosial mereka, tapi mereka melihat ada kesatuan hati di antara jemaat mula-mula itu ya. Oleh karena itu, ini menjadi peringatan buat kita yang hidup pada akhir zaman ini ya, supaya kita memiliki kasih persaudaraan di dalam Kristus.
tidak lain tujuannya untuk saling menguatkan, saling melayani, saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena kita menghadapi situasi dan kondisi akhir zaman ini tidak mudah. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan terus baca di dalam surat Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Filipi 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ya. Paulus katakan, jadi dalam Kristus ada apa? Nasihat, ada penghiburan kasih, ada kesatuan roh, ya. Oleh karena itu Paulus katakan, sempurnakanlah sukacitaku. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus ingin melihat kehidupan jemaat di Filipi itu memiliki kesatuan hati, kesatuan roh, satu jiwa, satu pikiran, ya. Sehingga tidak dibatasi oleh kepentingan diri sendiri, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai jemaat JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang, dan kita mau kasih persaudaraan di dalam Kristus itu melimpah-limpah dalam kehidupan kita, ya. Sehingga apa yang kita lakukan, kita kerjakan, itu boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kristus yang saat ini ada di dalam kerajaan sorga, yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang ada di sorga, ya. Tetapi kita yang masih ada di bumi ini, kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak yang sudah diselamatkan dari kuasa maut, dan kita ini menjadi suratan-suratan yang terbuka, sehingga orang itu melihat bahwa di dalam diri kita masing-masing ini ada Kristus yang hidup, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca di dalam Injil Yohanes di mana Tuhan Yesus telah menjadikan teladan dalam kehidupan kita, ya. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12. Yohanes 15 ayat yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, itulah perintah Tuhan, ya. Aku telah mengasihi kamu dan kamu, ya, mengasihi satu dengan yang lain, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberikan teladan, aku telah mengasihi kamu, ya. Mengasihi setiap kita, ya, siapapun, ya. Tadi kita sudah mengangkat satu pujian, ya. Tresno, ya. Tuhan itu tidak membedakan suku, kulit hitam, kulit putih, orang Madura, orang Papua, orang NTT, orang Jawa, orang Batak, siapapun, ya. Bahwa Tuhan itu adalah kasih, ya. Dia tidak bisa mengukiri dalam dirinya bahwa dia adalah kasih. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, Tuhan yang sudah mati di kayu salib itu membuktikan
bahwa Dia telah mengasihi dunia ini, termasuk Bapak, Ibu, dan saya. Ya. Kita manusia telah jatuh dalam dosa yang kehilangan kasih yang mula-mula daripada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam renungan yang singkat ini, mari kita sama-sama memperhatikan satu dengan yang lain apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap panggilan kita sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, saya percaya bahwa setiap kita, ya, boleh mendengar, menerima. Mungkin pada waktu kita dalam persekutuan, dalam komunitas kita orang-orang yang percaya, sering kita mendengar, menerima tentang pengajaran dengan kasih. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat kesempatan ini saya mengajak setiap kita, mari kita kembali kepada jemaat yang mula-mula, tanpa melihat kekurangan, perbedaan, status sosial yang ada di dalam setiap kita. Namun kita melihat di mana Yesus yang sudah mati karena dosa dan pelanggaran kita, Dia membuktikan kasih-Nya kepada setiap kita. Ya. Kalau kita akan baca di dalam surat Petrus, ya, surat Petrus, ya, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-22. 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Petrus menekankan kepada setiap kita, ya, pada kesempatan ini, ya, karena kamu telah menyucikan dirimu, ya, oleh ketaatan kebenaran, sehingga kamu, ya, mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas, ya, dengan segenap hati. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, Petrus mengajak kita karena kita sudah menyucikan diri, artinya kita sudah memisahkan dalam kehidupan dunia ini. Kita mentaati kebenaran firman Allah yang sering kita dengar, yang sering kita baca, yang sering kita renungkan, ya. Oleh karena itu, ya, kita mengamalkan kasih persaudaraan di dalam Kristus itu, ya, dengan tulus ikhlas, ya, tanpa ada pamrih, ada kepentingan diri sendiri, ya. Saya percaya setiap kita tentu kita mau sebagai anggota tubuh Kristus, sehingga Kristus dimuliakan lewat kehidupan kita. Kasih persaudaraan itu semakin hari akan semakin bertambah-tambah, ya, di dalam kehidupan kita menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ya. Oleh karena itu kalau kita perhatikan hari-hari ini, ya, seperti ayat yang pertama kita sudah dengar dan kita baca, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kedurhakaan itu telah menguasai dunia hari-hari ini. Memang kelihatannya lemah lembut, tetapi
itu membinasakan. Seringkali dunia menarik kita. Dunia yang menuju kepada kebinasaan itu hari-hari ini menguasai kehidupan manusia dimanapun berada, siapapun, baik itu orang percaya maupun orang yang belum percaya. Karena kuasa kedurhakaan itu sedang merajalela hari-hari ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saya, lewat peringatan yang singkat ini, lewat renungan kita ini, kasih persaudaraan di dalam Kristus kiranya semakin hari semakin kokoh dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama senantiasa mendoakan satu dengan yang lain di antara saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan yang boleh bersama-sama bertumbuh di JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Kiranya renungan singkat saat ini boleh memberkati Bapak, Ibu, Saudara, baik yang di gereja maupun yang saat ini ada di rumah. Saya percaya kita semua sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih ilahi, kasih yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, ialah itu terus melimpah dan menuntun, mengajar kita, sehingga kita mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Bapak Yapet Suwirno. Puji Tuhan. Apakah Bapak, Ibu, Saudara diberkati? Amin. Haleluya. Biarlah setiap kita semakin erat, semakin akrab, membangun kasih persaudaraan satu dengan yang lain, baik yang seiman atau kita sebagai sesama anak bangsa, kita adalah saudara. Bapak, Ibu, Saudara, saya jemput kembali untuk berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita pujikan pujian lama ini, satukan kami satu dalam roh-Mu. Mari Bapak, Ibu, kita hayati kata-kata pujian ini, agar siapapun kita, dimanapun jarak dan waktu, tidak akan memisahkan kita sebagai saudara di dalam Tuhan dan juga sebagai saudara di dalam satu bangsa dan negara Indonesia. Haleluya, haleluya. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Kembali katakan, satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati, sefikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Kita akan pujikan kembali Bapak, Ibu, Saudara.
kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Bukan satu seperti Kau dan Bapa satu, dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati, sefikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kembali katakan jadikan kami sehati, sefikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu. Ini doa dan kerinduan kami, menjadi satu di dalam Kristus, meninggalkan sejarah perbedaan, latar belakang, dan juga suku, ras, kaum, golongan, dan agama, supaya kami dipersatukan sebagai anak bangsa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah dari JKI Mana Eklesia yang Tuhan sertai, Tuhan berkati. Kami mengucap syukur, pakai terus kami, tim JKI Mana Eklesia, kru yang setia melayani bersama kami dalam kesederhanaan, dalam keterbatasan. Kami percaya suara kebenaran terus digemakan. Berkati juga para mitra bakti yang setia melayani bersama kami, seluruh jemaat JKI Mandiri Tunanetra Eklesia. Tuhan berkati, baik para lansia, penyandang disabilitas, juga Tuhan para sponsor donatur memberkati mereka, supaya setiap taburan yang diberikan Tuhan limpahkan, Tuhan balas dengan berlipat ganda dalam rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, anak-anak, mantu, cucu mereka, keluarga mereka. Terima kasih juga Tuhan, kami mengucap syukur untuk Bapak dan Ibu Iwan Tesi, pakai terus dalam kesehatan, kekuatan masa tuanya, diberkati Tuhan, supaya nama Tuhan terus dipermuliakan dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, anak, mantu, cucu. Dan rumah ini terus kami dedikasikan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan, supaya banyak jiwa dijangkau bagi nama-Mu. Juga sinode kami JKI, Tuhan kami serahkan, khususnya Pastor Adi Sutanto dan Ibu sebagai Ketua Umum dan penggembalaannya di Amerika, berkati kesehatannya, kekuatannya, anak mantu cucunya. Berkati juga Tuhan wakil dan juga sekretaris Bapak Pendeta Edi Suyanto dan Bapak Pendeta David Mayanto. Diberkati seluruh badan pengurus harian yang ada, STT Sangkakala diberkati Tuhan, supaya tempat ini boleh mendidik, mencetak anak-anak Tuhan, generasi penerus bagi pekerjaan Tuhan. Berkati rektor, para dosen, mahasiswa yang sedang dididik di sana untuk melayani ke suku-suku yang ada di Indonesia ini. Terima kasih, kami membawa secara khusus bangsa negara kami Indonesia. Berkati dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Lindungi, jagai dari yang jahat, dari kaum intoleran, radikalis.
para teroris yang ingin memecah belah, ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. Tuhan memberi kekuatan bagi seluruh pemimpin kami, baik Bapak Presiden Jokowi dan Wakil, supaya tetap Tuhan mengambil kebijakan yang terbaik untuk Tuhan keamanan, kesejahteraan, pemulihan pasca pandemik, kesehatan juga ekonomi, di mana Indonesia juga menghadapi tantangan global, krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan, krisis ekonomi. Kuatkan Tuhan supaya Bapak Jokowi mampu terus bekerja dan mengambil Tuhan keputusan yang terbaik bersama dengan Kabinet Indonesia Maju, para menteri, agar bersama-sama Tuhan boleh Tuhan mengambil keputusan-keputusan baik secara hukum, secara politik, secara keuangan. Tuhan memberkati Tuhan supaya ada solusi yang terbaik. Berkati juga Tuhan TNI Polri yang menjaga kedaulatan negara kami dari Tuhan gugusan-gugusan pulau, 17.000 pulau besar dan kecil yang terbentang luas dari timur ke barat, utara ke selatan. Tuhan, Engkau memberkati mereka saat menjaga di Tuhan zona-zona yang terluar, terpencil, terdalam. Tuhan, pakai Tuhan supaya mereka dapat meredam setiap gejolak yang ada di setiap tempat, di setiap pulau. Tuhan, berkati juga TNI yang sedang Tuhan terus menangani kasus Tuhan hukum di negeri ini, baik kasus-kasus korupsi, kasus-kasus pembunuhan, pelanggaran hak asasi manusia, terlebih Tuhan yang terbaru tragedi di Kanjuruhan Tuhan, di mana ada 125 korban jiwa oleh karena kesalahan prosedur di dalam Tuhan menangani Tuhan persepak bolaan ini. Tuhan, kami menyerahkan supaya ada investigasi yang menyeluruh dan hukum boleh ditegakkan, supaya saudara kami yang menjadi korban mendapat keadilan dan juga bantuan dari pemerintah untuk keluarga yang ditinggalkan, mereka yang masih sakit karena luka berat dan ringan yang masih dirawat. Tuhan juga memberikan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih, kami percaya Indonesia dilindungi, dijagai dari yang jahat. Setiap masalah yang ada, baik politik, baik keamanan, Tuhan, Engkau yang akan Tuhan turut campur untuk memberi kekuatan bagi pemimpin kami mencari solusi yang terbaik. Berkati juga dunia pendidikan, dunia kesehatan, Tuhan, ekonomi, keuangan diberkati, perdagangan, ekspor, impor. Berkati juga tanah-tanah di negeri kami, laut yang ada di negeri kami, tanah pertanian, sumber mata air, tambang, hutan, diberkati sehingga Indonesia mampu menyediakan pangan bagi Tuhan 270-an juta penduduk Indonesia. Tuhan, terima kasih dengan kekayaan alam yang melimpah. Berkati nelayan, berkati petani, berkati buruh, pedagang, berkati Tuhan karyawan, Tuhan berkati ASN, berkati pejabat-pejabat, berkati pengusaha-pengusaha, supaya setiap komponen masyarakat boleh bersatu padu untuk Tuhan bekerja bersama-sama, memberi Tuhan ketenangan, persaudaraan, dan juga pemulihan ekonomi. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan juga untuk rencana Pilpres tahun 2024, kiranya situasinya terus Tuhan semakin kondusif, walaupun ada banyak gejolak dan juga riak-riak di sana sini. Tuhan, Engkau yang akan mampu mengendalikan dengan segala peraturan yang ada di pemerintahan kami di Indonesia. Juga untuk rencana pertemuan puncak G20 nanti bulan November, berkati susunan acara semua yang sudah direncanakan Tuhan, dan pertemuan-pertemuan yang sudah diadakan Tuhan, baik tingkat pejabat, menteri, dan juga nanti kepala negara, kiranya akan menjadikan solusi yang terbaik bagi Tuhan dunia ini, baik bagi krisis global, baik energi, pangan, ekonomi, dan keuangan. Berkati sekali lagi bangsa negara kami, berkati pejabat-pejabat tinggi negara dari pusat hingga daerah, lembaga-lembaga tinggi negara, badan-badan usaha milik negara, baik dari tingkat pusat hingga daerah-daerah, bahkan sampai tingkat desa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan bangsa negara kami, khususnya saudara-saudara kami yang ada di Malang Raya,
biarlah situasinya semakin kondusif, supaya Tuhan kejadian yang benar-benar tragis dan memilukan tidak terulang lagi, khususnya di dunia olahraga di Indonesia. Dan kejadian ini menjadi yang terakhir kali, dan masyarakat yang sudah menjadi korban, keluarganya menerima dengan lapang dada, walaupun itu pilu dan pahit. Kiranya Tuhan mereka juga mendapat keadilan dari Tuhan pihak hukum, dan juga Tuhan dari para penyelenggara Tuhan, supaya Tuhan mereka, jiwa mereka yang melayang tidak sia-sia. Terima kasih sekali lagi, berkati Malang Raya, di dalam tangan-Mu kami serahkan Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi, Engkau sudah memberkati, menyertai Tuhan pelayanan kami dari awal hingga akhir. Dan saat ini sebelum kami pulang Tuhan ke tempat kami masing-masing, Tuhan menuntun, mengawal, dan juga terus memberi kesehatan, kekuatan, supaya kami tetap boleh melayani Tuhan dengan segenap hati dan kekuatan kami. Terpujilah nama-Mu, kami mengakhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah, bawalah berkat damai sejahtera anugerah yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati, melindungi seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali dan menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat iman-Mu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah nama-Mu, hamba-Mu sudah menaikkan doa dan ucapan syukur dan mengakhiri ibadah live ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati dalam ibadah live streaming ini, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya. Sungguh kami berbahagia boleh bersama-sama Bapak Ibu Saudara di dalam tayangan ibadah live dari GKI Mana Eklesia. Kiranya Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Dan mari kita terus saling menjaga satu dengan yang lain sebagai sesama anak bangsa, karena kita ini saudara. Dan biarlah kita juga terus turut berempati atas saudara-saudara kita yang sudah memberikan nyawanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Kiranya tragedi ini tidak terulang, tapi menjadi cambuk untuk kemajuan olahraga di negara kita. Sampai berjumpa kembali di dalam tayangan ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.